Hai, selamat datang di channelku. Kasus yang akan kita bahas hari ini adalah tentang pembunuhan seorang karyawan Lululemon yang berlokasi di Maryland, Amerika Serikat pada 11 Maret 2011. Karyawan Lululemon tersebut adalah Chena Murray, seorang wanita berusia 30 tahun, dan pembunuhan Chena ini terkenal sebagai pembunuhan yang sadis dan brutal. Dan kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena Chena menderita lebih dari 330 luka di tubuhnya yang meliputi pukulan benda tajam, penusukan, cekikan, juga pemotongan atau kayak mutilasi gitu loh. Dan bahkan dokter yang mengotopsi tubuhnya Chena bilang kalau itu adalah pertama kali dirinya melihat seseorang mempunyai luka sebanyak itu di tubuhnya. Dan sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa bisa Chena berakhir dengan kematian yang sangat menyedihkan dan brutal seperti itu? Kisah bermula pada 12 Maret 2011. Manajer Lululemon yang berlokasi di Maryland, Amerika Serikat, namanya Rachel, dia datang sekitar jam 8 pagi. Jadi Rachel adalah orang yang biasanya emang datang paling awal, dan pagi itu pada tanggal 12 Maret 2011, waktu dia mau buka pintu toko Lululemon, dia ngerasa aneh karena ini kenapa pintu toko nggak kekunci, padahal biasanya kan kekunci. Apa karyawan yang semalam shift malam atau shift terakhir itu lupa untuk kunci pintu gitu kan? Dan akhirnya dia masuk ke dalam toko masih dengan pikiran kenapa pintu toko nggak kekunci, apakah karyawannya lupa untuk kunci toko semalam. Dan baru aja dia masuk, nggak sampai beberapa menit atau nggak sampai sekitar 5 menit, dia langsung keluar lagi. Dan waktu dia keluar, Rachel ini mukanya putih pucet, dia takut, dia gemeteran, dia panik, dia horor gitu. Dan dengan tangannya yang gemeteran, dia kemudian rogoh tasnya dan dia mau telepon 911. Tapi waktu dia mau telepon 911 dan laporin apa yang baru aja dia lihat di dalam tokonya, dia nggak sengaja lihat seorang pria namanya Ryan, dan Ryan ini lagi berdiri di depan Apple Store. Dan Ryan ini dia adalah karyawan dari Apple Store yang lokasinya bersebelahan dengan Lululemon. Kemudian Rachel samperin Ryan dan dia bilang sama Ryan, bisa nggak kamu temenin aku atau tolong cek apa yang ada di dalam tokoku? Karena tadi pas aku masuk, aku ngelihat sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang horor, sesuatu yang nggak biasa, dan bisa nggak kamu cek ke dalam dan untuk pastiin aku bener nggak sih, mataku nih bener nggak sih ngelihat hal itu gitu kan. Dan karena khawatir juga karena penasaran apa yang udah Rachel lihat, Ryan kemudian masuk ke dalam Lululemon bareng sama Rachel. Tapi posisinya waktu itu Ryan ada di depan dan Rachel ngikutin dari belakang. Dan bener aja, waktu Ryan baru masuk, dia udah lihat darah di mana-mana. Di dalam Lululemon itu udah banyak darahnya, banyak banget. Dan di salah satu sudut Lululemon yang kayak lorong gitu, lorong sempit atau kecil gitu, dia lihat seorang wanita dalam keadaan telungkup, tubuhnya penuh luka, darah di mana-mana. Itu tuh udah kayak dia mandi darah. Sementara di kamar mandi toko Lululemon, dia juga lihat seorang wanita dalam keadaan tangan terikat ke atas. Dan waktu itu Ryan kemudian bilang sama Rachel, cepet telepon 911 sekarang. Gak lama setelahnya, polisi datang dan mereka langsung mengevakuasi dua korban wanita tersebut. Wanita yang ditemukan dalam keadaan telungkup, yang udah dia kayak mandi darah, luka di tubuhnya itu ada di mana-mana, dikonfirmasi bahwa dia adalah Chena Murray, karyawan Lululemon, berusia 30 tahun, dan Chena dinyatakan meninggal. Sementara korban wanita lain yang ditemukan dalam keadaan terikat di dalam kamar mandi adalah karyawan Lululemon juga berusia 29 tahun bernama Brittany Norwood. Dan meskipun Brittany ini punya banyak luka di dahi, di tangan, kemudian di dadanya, juga area selangkangan di celananya robek, tapi beruntungnya Brittany masih hidup. Dan setelahnya polisi kemudian segera kirim mereka berdua ke rumah sakit, Chena untuk diotopsi, sementara Brittany untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Setelah kirim Chena dan Brittany ke rumah sakit, polisi kemudian langsung periksa TKP, dan di situ kemudian mereka menemukan ada dua jejak sepatu berdarah. Salah satunya berukuran 14 atau kalau kayak di kita itu ukurannya 47, dan sepatu yang jejaknya ada di mana-mana itu kemudian ditemukan di dalam toko. Kemudian ditemukan senjata yang digunakan untuk melukai Chena dan Brittany, dan senjata-senjata itu kemudian juga ditemukan di dalam toko. Selain itu, waktu polisi periksa berangkas toko, diketahui kalau berangkas dalam keadaan kosong. Jadi saat itu disimpulkan bahwa selain penyerangan, penganiayaan, pembunuhan, juga telah terjadi
perampokan. 12 Maret sore, setelah Brittany ini lumayan agak tenang dan karena lukanya juga nggak terlalu parah, beda sama Jaina yang udah parah banget. Nah, sorenya Brittany ini bisa untuk ditanya-tanya sama polisi tentang kejadian apa yang sebenarnya terjadi pada mereka berdua. Dan polisi mulai tanya, ada apa? Semalam itu ada kejadian apa? Kenapa kalian bisa berakhir seperti ini? Brittany kemudian cerita ke polisi sambil nangis-nangis dan di situ dia bilang kalau semalam setelah jam kerjanya dengan Jaina selesai, mereka berdua bersiap untuk pulang. Mereka tutup Lululemon, mereka kemudian kunci pintu Lululemon dan setelahnya mereka berpisah untuk pulang ke masing-masing rumah mereka. Tapi 15 menit setelah mereka berpisah, Brittany ini sadar kalau dompetnya ketinggalan di dalam toko. Dan karena dirinya nggak pegang kunci pintu toko, akhirnya dia telepon Jaina, orang yang pegang kunci pintu Lululemon. Dan Brittany ini kemudian bilang sama Jaina, bisa nggak balik sebentar, dompetku ketinggalan nih. Tuh katanya si Brittany ini dan akhirnya Jaina bilang oke. Setelahnya mereka kembali ke Lululemon dan mereka buka pintu Lululemon dan setelahnya mereka masuk. Tapi dari arah belakang ternyata ada 2 orang yang pakai topeng ski ngikutin mereka dan bahkan ikut masuk waktu mereka masuk ke dalam Lululemon. Dan saat itu 2 pria tersebut langsung ikat mereka berdua dan melakukan pelecehan seksual. Jaina yang gak terima diperlakukan seperti itu melakukan perlawanan dan akhirnya 2 orang pria itu menyerang Jaina. Mereka pukulin Jaina, mereka tusuk Jaina dengan brutal dan akhirnya Jaina meninggal. Brittany yang lihat apa yang terjadi sama Jaina dan dia ketakutan, takut kalau nasibnya bakal seperti Jaina. Akhirnya dia nurut-nurut aja tentang apa yang pria-pria itu kemudian lakukan sama dirinya. Dan Brittany ini kemudian dilecehkan, Brittany kemudian juga dimaki-maki dengan kata-kata yang rasis, Brittany diperkosa, bahkan Brittany dilecehkan menggunakan gantungan baju. Setelahnya, polisi tanya sama Brittany tentang kenapa kalian berdua punya keadaan yang sangat berbeda, padahal yang melukai kalian itu 1 orang yang sama atau 2 orang yang sama. Kenapa kamu dibiarkan hidup dengan luka yang nggak seberapa, dengan luka yang cuma sekedar luka gores yang bahkan nggak ada dalam-dalamnya, sementara Jaina dibunuh dengan brutal, dengan sadis, dengan luka tusuk yang dalam banget, dengan luka pukul yang bahkan tengkoraknya sampai pecah. Kenapa bisa kalian berdua nasibnya itu beda padahal pelakunya itu sama? Dan di situ Brittany bilang kalau itu semua karena dirinya bisa memuaskan pelaku kejahatan mereka. Dan di situ sebenarnya polisi-polisi ini ngerasa ada yang aneh sama klaimnya Brittany juga tentang kejahatan yang terjadi di Lululemon pada 11 Maret 2011. Yang pertama, polisi ngerasa aneh tentang kok ada ya manusia yang bisa ngelakuin perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan, kok ada gitu katanya polisi. Itu tuh kayak satu tubuh punya semua kejahatan yang ada di dunia dan ada ya katanya si polisi kayak gitu karena mereka nggak pernah nemuin penjahat selengkap itu kata mereka. Kemudian juga tentang gimana bisa Brittany ini dibiarin hidup-hidup dengan luka nggak seberapa sementara Jaina dibunuh dengan cara yang sadis, dengan cara yang brutal. Padahal harusnya kalau mereka dilukai oleh orang yang sama, kalau satunya dibunuh, yang ini juga bakalan dibunuh. Atau seenggaknya, kalau yang ini dibunuh dengan cara yang sadis, ini juga pastinya bakal dilukai dengan cara yang sadis juga. Tapi kenapa si Brittany ini cuma sekedar punya luka gores, katanya polisinya gitu. Kemudian yang ketiga, pelaku melukai Brittany dan juga Jaina dengan hal-hal yang ada di dalam toko Lululemon. Dan di situ polisi lagi-lagi ngerasa ada yang aneh karena harusnya kalau emang dia adalah penjahat, ngelihat apa yang dia lakukan sama Jaina, dia tuh pasti biasanya sering melakukan kejahatan. Dan biasanya penjahat itu nyimpen atau seenggaknya bawa 1 alat kejahatan, entah pisau lipat atau entah pistol atau entah apapun. Tapi kenapa bisa penjahat-penjahat itu cuma melukai Brittany dengan Jaina menggunakan alat-alat yang ada di dalam toko Lululemon, dan itu seolah-olah mereka nggak bawa apapun dari rumah, mereka cuma jalan terus mereka kepikiran untuk melakukan kejahatan dan akhirnya mereka ngelakuin itu. Adakah yang seperti itu? Dan meskipun polisi ngerasa aneh sama klaimnya Brittany, tapi tetap aja karena Brittany waktu itu posisinya adalah korban dan juga saksi dari kejahatan yang terjadi, polisi kemudian melakukan pencarian
atas orang-orang yang sesuai dengan ciri-ciri pelaku yang disebutkan oleh Brittany. Polisi mulai datang ke setiap toko yang jual peralatan ski. Mereka cek setiap orang yang beli atau biasanya melakukan perjalanan ski. Pokoknya mereka benar-benar cari itu orang, cari itu penjahat. Polisi juga bahkan mulai ngelacak seorang pria yang mereka duga adalah pelaku karena ciri-cirinya itu sama dengan yang disebutkan oleh Brittany, tapi kenyataannya pria itu bukan atau nggak ada hubungannya dengan kejadian yang terjadi di Lululemon pada 11 Maret 2011. Selanjutnya, polisi mendapatkan kesaksian dari karyawan Apple Store yang lokasinya bersebelahan dengan Lululemon. Dan karyawan tersebut bilang kalau sebenarnya pada malam 11 Maret 2011, sekitar jam 10 malam, dirinya dengar suara berisik, suara teriakan, suara merintih, suara dentuman, suara memekik, suara seretan, pokoknya suara-suara yang aneh. Dan bahkan karyawan tersebut juga dengar suara orang minta tolong, dan karena ngerasa sesuatu yang serius udah terjadi, karyawan itu kemudian ngelapor ke manajer juga bagian keamanan. Tapi entah kenapa laporan karyawan tersebut justru nggak ditanggapin serius, justru diabaikan, dan setelahnya mereka atau karyawan-karyawan Apple Store yang bertugas pada malam 11 Maret justru menutup toko dan pulang seolah-olah nggak pernah terjadi sesuatu atau mereka nggak dengar apapun kayak gitu. Dan itu yang disesalkan sama banyak pihak waktu karyawan tersebut buka suara ngasih kesaksian. Hasil otopsi Jayna keluar dan menyatakan yang pertama, 107 luka Jayna berada di area tangan dan kaki. Hal itu terjadi karena Jayna mencoba melindungi dirinya menggunakan tangan dan kakinya. Jadi itu seolah-olah Jayna udah ada di lantai, dia kayak terpojok gitu, dan akhirnya dia ngelindungin tubuhnya sama pelaku yang ada di atasnya. Jadi kayak dia kayak tiduran gitu, terus dia ngelindungin tubuhnya kayak gini loh, kayak gitu. Itu yang menyebabkan ada 107 luka di bagian tangan dan kakinya karena Jayna mencoba untuk melindungi dirinya. Yang kedua, Jayna mengalami sedikitnya 331 luka, dan untuk sebagian besar luka yang dialami oleh Jayna itu dia alami waktu dia masih hidup. Yang ketiga, luka akibat pukulan benda tumpul yang Jayna alami di kepalanya mengakibatkan memar di bagian dalam otaknya serta menghancurkan tengkoraknya. Lebih lanjut, dokter yang mengotopsi Jayna kemudian bilang kalau sebenarnya luka seperti itu biasanya didapatkan oleh korban kecelakaan mobil yang parah. Dan kalau hal itu terjadi sama manusia atau diakibatkan oleh manusia, berarti pelaku atau manusia yang melakukan hal itu menggunakan kekuatan yang sangat besar sampai bisa menghancurkan tengkorak seseorang. Dan sebenarnya luka yang Jayna alami di kepalanya itu nggak bisa terhitung jumlahnya saking banyaknya. Yang keempat, sumsum tulang belakang Jayna terputus karena luka tusuk dari bahu, punggung, dan bagian kepalanya. Yang kelima, Jayna dicekik menggunakan tali, dan talinya itu kemudian juga ditemukan di dalam toko, sama seperti yang aku omongin tadi kalau semua peralatan yang digunakan untuk melukai Jayna juga Brittany semuanya adalah barang-barang atau peralatan yang ada di dalam toko Lululemon. Dan yang terakhir, luka tusuk akibat pisau di belakang leher Jayna adalah hal yang menyebabkan Jayna meninggal. Karena orang-orang yang mengalami cedera seperti itu, orang-orang yang mengalami luka tusuk di bagian belakang lehernya seperti Jayna, hanya dapat bertahan kurang dari 1 menit. Dan karena selama waktu itu polisi ini nemuin jalan buntu tentang siapa pelakunya, karena ciri-ciri yang disebutkan sama Brittany itu gimana ya? Mereka nggak nemuin orang yang cocok sama klaimnya Brittany. Ada sih yang cocok, ada sih orang yang dicurigai karena ciri-cirinya itu sama dengan yang disebutkan oleh Brittany, tapi ternyata orang itu kan nggak berhubungan sama sekali dengan pembunuhan yang terjadi di Lululemon. Dan karena polisi ini juga udah buntu, mereka udah bingung juga tentang pelaku yang diciri-cirikan sama Brittany, polisi bahkan ngumumin kalau mereka bakal kasih uang sebesar $150.000 untuk siapapun yang bisa kasih informasi tentang pembunuh Jayna. Kemudian tanggal 16 Maret, sesuai dengan yang udah dijanjikan, Brittany datang ke kantor polisi untuk kasih DNA-nya. Dan setelah Brittany kasih DNA-nya, dia kemudian ditanya-tanya lagi sama polisi. Kamu tahu nggak mobilnya Jayna kayak apa? Katanya polisi. Dan di situ Brittany bilang, aku nggak tahu. Yang itu tuh aneh banget menurut polisi karena DNA-nya Brittany ditemukan di dalam mobil Jayna. Besoknya, 17 Maret 2011,
dua orang saudaranya Brittany telepon polisi dan mereka berdua bilang kalau sebenarnya Brittany tahu mobilnya Jayna karena Brittany yang pindahin lokasi mobilnya Jayna. Dan kenapa Brittany kasih keterangan palsu dengan bilang kalau dia nggak tahu mobilnya Jayna? Itu karena dua orang penjahat yang membunuh Jayna dan melukai Brittany tahu tentang siapa Brittany, di mana alamat Brittany, siapa aja keluarganya Brittany, dan mereka melakukan ancaman kepada Brittany. Jadi Brittany ini diminta untuk menyamarkan kesaksiannya. Setelahnya polisi mengatur pertemuan dengan Brittany dan saat mereka berdua ketemu, polisi bilang sama Brittany tentang tolong kamu ceritain apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu karena kami nggak bakalan tahu apa-apa kecuali dari kamu karena kamu satu-satunya saksi, dan tolong jangan dipotong-potong, jangan dilompat-lompat atau jangan disamar-samarin karena gimana ceritanya kita bisa nangkep itu pelaku kalau kamu nggak ceritain secara full, gimana kita bisa ngelindungin kamu kalau kamu nggak mau ceritain yang sebenar-benarnya gitu kan. Dan tenang aja karena kami pasti akan ngelindungin kamu dari ancaman apapun yang kamu terima. Akhirnya Brittany cerita kalau sebenarnya pada malam itu dia adalah orang yang memindahkan mobilnya Jayna. Hal itu kemudian juga menjawab tentang teka-teki gimana bisa DNA-nya Brittany ada di mobilnya Jayna. Jadi malam itu, sesaat sebelum dirinya dianiaya dan diperkosa, Brittany ini diperintahkan untuk memindahkan mobilnya Jayna. Dan saat Brittany pindahin mobilnya Jayna, nggak ada satupun penjahat yang temenin dia untuk ancam dia biar nggak ngelakuin hal-hal yang macem-macem gitu. Dan Brittany ini juga bilang kalau dirinya waktu mau pindahin mobilnya Jayna di tengah-tengah jalan dia ini ketemu sama petugas kepolisian, tapi karena terlalu takut dia nggak ngelapor ke polisi itu dan justru dia langsung pindahin mobilnya Jayna. Terus Brittany ditanya, lah kenapa kamu nggak ngelapor ke polisi waktu itu? Kamu kan nggak ditemenin sama penjahat-penjahat itu. Biarpun kamu diancam, tapi kan kamu nggak ditemenin sama mereka. Kenapa kamu nggak kabur atau kamu nggak lapor ke polisi yang waktu itu kamu temuin? Kata polisi gitu. Yang waktu itu interogasi Brittany, dan di situ Brittany nggak bisa ngejawab pertanyaannya polisi tentang kenapa kamu nggak melarikan diri atau kenapa kamu nggak ngelapor ke polisi yang waktu itu kamu temuin. Ngelihat Brittany nggak bisa ngejawab pertanyaan itu, juga tentang klaim-klaim Brittany sebelumnya yang nggak masuk akal, juga tentang hal-hal di TKP yang bikin mereka geleng-geleng, kayak nggak mungkin ini dilakukan oleh seorang penjahat atau pokoknya aneh banget gitulah. TKP sama klaimnya Brittany ini sama-sama aneh, dan di situ polisi mulai ngelihat Brittany bukan sebagai korban tapi sebagai seorang pelaku. Hal paling penting yang ngebuat polisi mencurigai Brittany adalah klaimnya Brittany kalau mereka berdua diperkosa. Kenyataannya hasil postmortem menyatakan bahwa mereka berdua tidak diperkosa. Nggak ada bukti-bukti pemerkosaan di tubuh mereka, sama sekali nggak ada. Kemudian yang kedua, gimana bisa Brittany cuma punya luka gores sementara kawannya ini ditusuk habis-habisan, dipukul habis-habisan sampai punya luka yang banyak banget gitu di tubuhnya. Jadi kecurigaannya polisi sama Brittany didasarkan dua hal itu, juga tentang klaim-klaim Brittany lainnya yang kemudian setelah diselidiki lebih lanjut atau ditanya lebih dalam, justru Brittany ini bingung mau jawab apa. Setelahnya, tanggal 18 Maret 2011, Brittany mengakui kalau tidak ada dua orang pria yang menyerang mereka karena kenyataannya dirinya lah yang membunuh Jayna. Heboh lah media pada waktu itu ya. Bingung lah orang-orang kenapa bisa gitu kan. Masyarakat yang awalnya takut sama penjahat yang berkeliaran di sekitar mereka, ternyata kok bisa korban yang awalnya mereka kasihani ternyata adalah pelaku dari pembunuhan sadis yang dialami oleh Jayna. Jadi ceritanya kenapa bisa Brittany melakukan hal sekejam dan sebrutal itu sama Jayna, masalahnya itu cuma gara-gara legging. Milih banget sumpah. Jadi pada malam 11 Maret waktu mereka mau pulang, Jayna ini nggak sengaja lihat legging di dalam tasnya Brittany, dan leggingnya itu adalah barang yang dijual di toko Lululemon. Kemudian waktu ditanya sama Jayna, ini kamu beli? Katanya kan ke si Brittany ini, dan Brittany, iya itu aku beli dari si A gitu, dari karyawan Lululemon yang sebutlah namanya tuh A kayak gitu kan. Akhirnya Jayna telepon si A untuk konfirmasi, ini bener nggak sih kalau Brittany beli barang ini lewat kamu gitu kan, atau bayarnya ke kamu gitu kan. Dan karyawan tersebut bilang kalau enggak kok, Brittany nggak ada beli atau bayar barang apapun di Lululemon sama aku. Dan di situ Jayna curiga sama Brittany karena Brittany ini juga terkenal sering mencuri barang-barang karyawan
lainnya. Dan di situ Jaina yang udah tahu kalau itu legging bukan dibeli tapi dicuri sama Brittany, diem-diem aja. Dia nggak tegur Brittany, dia nggak marahin Brittany atau coba buat Brittany ngaku. Dia tuh enggak, Jaina itu diem aja, tapi dia berencana untuk langsung lapor ke manajer keesokan harinya. Setelahnya mereka pulang, mereka kunci pintu toko dan mereka kembali ke masing-masing rumah mereka. Tapi di tengah jalan 15 menit setelahnya, Brittany yang masih kepikiran telepon temennya untuk minta nomornya Jaina, karena Brittany ini kan nggak punya nomornya Jaina. Akhirnya dia minta sama temennya yang juga karyawan di Lululemon. Brittany bilang kalau kamu punya nomornya Jaina nggak? Dompetku ketinggalan di dalam toko nih, dan kunci pintu itu dipegang sama Jaina. Tolong dong, kalau kamu punya nomornya Jaina, aku mau minta, karena aku mau telepon dia biar aku bisa balik ke toko dan ambil dompetku. Dan kemudian sama temennya dikasihlah nomornya si Jaina sama Brittany. Dan setelah itu Brittany telepon Jaina dengan alasan yang sama, kalau dompetnya ketinggalan di dalam toko dan bisa nggak kamu balik. Dan Jaina bilang oke. Setelahnya mereka ketemu di depan Lululemon, dan saat mereka masuk ke dalam toko, si Brittany ini langsung pukulin Jaina dengan membabi buta. Awalnya Brittany kejar dan pukul Jaina sama besi panjang yang itu tuh kayak bagiannya rak itu loh, yang panjang, yang besi. Nah, dipukulin sama itu si Jaina ini sama Brittany. Jadi posisinya mereka berdua sama-sama lari. Brittany ngejar Jaina sambil dia pegang itu besi dan dia pukul-pukul kayak gini sampai akhirnya Jaina jatuh. Dan waktu Jaina jatuh, Brittany ini mulai pukul Jaina dengan apapun yang ada di sampingnya. Dan waktu itu Jaina yang coba mempertahankan dirinya, mencoba untuk menyelamatkan dirinya dengan melindungi dirinya pakai tangan dan kaki, sama seperti klaimnya dokter yang mengotopsi Jaina, itu benar kayak gini. Karena itu Jaina punya banyak luka di tangan dan kakinya. Belum puas pukulin dan tusuk-tusuk Jaina, dan Jaina ini nggak mati-mati, Brittany mulai cekik lehernya Jaina pakai tali, dan di situ Jaina ini masih belum meninggal juga sampai akhirnya Brittany tusuk bagian belakang lehernya Jaina, dan disitulah akhirnya Jaina meninggal. Setelah Brittany bunuh Jaina, Brittany mulai mikir gimana caranya dia melepaskan diri dari pembunuhan yang baru aja dia lakuin. Karena itu Brittany mulai mengarang tentang dua orang laki-laki yang masuk ke dalam toko dan menganiaya mereka, dan kemudian juga perkosa mereka, lukain Jaina, bunuh Jaina, rampok toko Lululemon. Dan itu semuanya nggak ada, karena yang sebenarnya terjadi adalah si Brittany ini yang ngelakuin semua itu. Brittany mulai pindahin mobilnya Jaina. Brittany kemudian bikin jejak langkah, seolah-olah jejak langkah itu adalah miliknya si pembunuh. Dan Brittany ini pakai sepatu yang ada di dalam toko, sepatunya dijual sama toko Lululemon, dan dia kemudian jalan di sekitar tubuhnya Jaina untuk ngebuat jejak langkah kaki atau jejak sepatu berdarah. Setelah bikin jejak sepatu palsu, Brittany kemudian ngelukain dirinya sendiri. Dia sayat tubuhnya sendiri, dan dia kemudian mengikat tubuhnya sendiri, dia ngikat tangannya sendiri di dalam kamar mandi. Dan untuk lebih meyakinkan, dia bahkan rela bermalam di dalam kamar mandi. Coba, seniat itu dia nutupin kejahatannya. Kemudian selama di pengadilan, pengacaranya Brittany mencoba untuk membela Brittany semaksimal mungkin. Dia bilang kalau Brittany nggak sengaja membunuh Jaina. Klaimnya pengacara Brittany bilang kalau pada saat itu Brittany hanya mencoba untuk membela diri dari Jaina yang akan melaporkan tindak pencurian yang udah dia lakukan. Padahal udah dari situ aja udah salah gitu kan. Dan kemudian saat Brittany ini membela diri dari Jaina yang akan melaporkan tindak pencurian yang udah dia lakukan, mereka kemudian kelahi, mereka kemudian cekcok, dan di situ mereka sama-sama saling menyerang. Karena itu di tubuhnya Brittany juga ditemukan luka-luka, dan saat mereka kelahi, Brittany nggak sengaja ngebunuh Jaina. Karena itu pengacaranya Brittany juga bilang kalau pembunuhan yang Brittany lakukan tidak ada unsur kesengajaan dan juga tidak ada unsur pembunuhan berencana. Sementara dari sisi jaksa, dia tentu aja ngebantah semua yang diomongin sama pengacaranya Brittany. Jaksa bilang kalau pembunuhannya Jaina adalah sebuah pembunuhan berencana. Di Maryland sendiri mengakui bahwa pembunuhan berencana dapat terjadi dalam hitungan detik. Apalagi untuk Brittany, dari awal, dari sejak dia telepon Jaina dan minta Jaina untuk balik ke toko karena dompetnya ketinggalan, dan kemudian setelah Jaina masuk ke dalam toko, Brittany mulai nyerang Jaina, itu udah masuk ke dalam pembunuhan berencana. Sementara untuk pembunuhan yang nggak disengaja,
jaksa juga membantah dengan bilang kalau Jaina berjuang selama 20 menit. 20 menit katanya si jaksa. Waktu selama 20 menit itu bukan waktu yang didapat karena Britani melukai atau mencoba membunuh Jaina dengan perlahan. Tapi waktu 20 menit terjadi atau didapat atau baru setelah 20 menit Britani nyerang Jaina, kemudian Jaina baru meninggal, itu semua terjadi karena Jaina bertahan untuk hidupnya, karena Jaina mencoba untuk bertahan hidup. Dan selama waktu itu Britani terus-terusan melukain Jaina. Karena itu nggak bisa dibilang kalau Britani membunuh Jaina tanpa sengaja, karena kenyataan di lapangan nggak seperti itu. Selanjutnya jaksa juga nunjukin foto TKP tempat Jaina ditemukan meninggal. Dan di situ jaksa bilang kalau lokasi Jaina ditemukan menunjukkan kalau Jaina berusaha keras untuk keluar dari toko, tapi kenyataannya Britani dengan brutal ngebunuh dia tanpa ampun. Dan terakhir jaksa nyorot tentang gimana si Britani ini ngebuat seolah-olah dirinya bukan pelaku dengan bikin jejak sepatu palsu, dengan bilang kalau dirinya juga adalah korban, dengan bilang kalau dirinya dipaksa atau disuruh untuk pindahin mobilnya Jaina. Di situ Britani bener-bener gak punya rasa bersalah sama sekali, dan bahkan dia mencoba untuk melindungi dirinya dengan berpura-pura atau dengan mengakui kalau ada dua orang pria asing yang menyerang mereka berdua, dan kenyataannya itu nggak ada. Kemudian di akhir sidang, untuk kata-kata penutupnya, Britani bilang di hadapan hakim kalau aku memang bersalah, aku memang membunuh Jaina dan aku sangat menyesal. Tapi aku meminta pengampunan, dan pengampunan ini bukan untukku tapi untuk kedua orang tuaku. Jadi dia minta belas kasihan hakim dengan alasan orang tuanya. Padahal ada orang tuanya Jaina di situ yang lihat dia, dan gimana coba? Apa dia nggak kasihan sama kedua orang tuanya Jaina? Dan hakim dengan nada kesel, dengan nada marah, kemudian bilang sama Britani, aku nggak ngeraguin niatmu meminta maaf demi orang tuamu, tapi kamu adalah wanita yang sangat bermasalah. Simpatiku untuk kamu nggak sebanding dengan simpatiku untuk keluarganya Jaina. Apa yang kamu lakuin sama Jaina itu benar-benar keterlaluan, benar-benar jahat, benar-benar nggak ada rasa sisi kemanusiaannya. Seberapa lama pun kamu di penjara, kamu akan tetap hidup. Kamu bakal dapat kunjungan, kamu bakal lihat Natal, kamu bakal dapat kesempatan untuk ngomong sama keluargamu, kamu bakal dapat telepon dari keluarga dan teman-temanmu. Tapi Jaina nggak bakal dapat itu. Jaina udah nggak hidup. Dan satu-satunya cara keluarga Jaina mengunjungi Jaina, ngobrol sama Jaina adalah ketika mereka datang ke pemakaman. Keputusan kamu untuk bikin seolah-olah kalian berdua diserang oleh orang asing dan kemudian mencari simpati publik dengan bilang kalau kamu juga adalah salah satu korban, dan bahkan kamu dilecehkan, kamu dikata-katain dengan rasis, itu benar-benar suatu kebohongan. Hakim ngomong gitu. Dan Britani sendiri kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat pada Januari 2012. Dan setelahnya Britani ini ngajuin banding, tapi tetap bandingnya ditolak. Dia tetap dihukum penjara seumur hidup. Bandingnya itu minta si Britani ini seenggaknya walaupun dihukum seumur hidup tapi ada kemungkinan bebas bersyarat. Kan dia kan dihukum seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Nah, yang dia minta adalah dihukum penjara seumur hidup dengan kemungkinan bebas bersyarat. Jadi kayak gitu si Britani ini yang dia minta ini bandingnya tuh kayak gitu, tapi nggak diizinin. Dia tetap di penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat kayak gitu. Ini jahat banget sih dia, maksudnya ditusuk-tusuk sampai si Jaina tuh kayak gitu, luka-luka di tubuhnya tuh banyak banget, sampai di angka yang dokter pun nggak bisa nentuin ada berapa banyak luka di tubuhnya. Dan benar sih katanya si jaksa, dari dia nyamarin dirinya yang adalah seorang pembunuh dengan berpura-pura seolah dia adalah korban. Itu tuh udah ini banget sih, udah kelihatan banget kalau dia nggak ada rasa-rasa penyesalan sama sekali tentang pembunuhan yang udah dia lakukan, dan kemudian dia minta keringanan hukuman. Itu gengs. Jadi gimana menurut kalian? Coba gara-gara legging, coba bayangin. Jadi gitu video hari ini. Kita ketemu di video-video selanjutnya.